36 games I think this season, so I feel very fit and let's see. The naturalization process is still ongoing and Pernyataan jujur dan aneh Kelvin Verdong. Padahal baru tiba di Jakarta. Di luar dugaan pernyataannya bikin Elkan Bagot terasa ditampar dan kebakaran jenggot. Pernyataan jujur dan aneh Kelvin Verdong. Padahal baru tiba di Jakarta. Di luar dugaan pernyataannya bikin Elkan Bagot terasa ditampar dan kebakaran jenggot. Begini pernyataan lengkapnya usai pertama kali gabung latihan timnas. Sebelumnya diberitakan, naturalisasi belum beres, PSSI ungkap alasan Kelvin Verdong tetap ikut latihan timnas Indonesia. PSSI tegaskan, Kelvin Verdong tetap latihan dengan timnas Indonesia meski naturalisasi belum rampung. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, dengan tegas mengungkapkan alasan mengapa Kelvin Verdong tetap ikut serta dalam latihan timnas Indonesia meskipun proses naturalisasinya belum selesai. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Verdong dipanggil untuk bergabung dengan latihan skuad Garuda berdasarkan permintaan langsung dari pelatih timnas, Shin Tae-yong, seru Sumarji dengan penuh keyakinan. Pada Jumat, 31 Mei 2024, Kelvin Verdong sudah terlihat mengikuti latihan perdana dengan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verdong sudah ikut latihan dengan timnas, tegas Sumarji saat ditemui awak media di Stadion Madia. Sumarji menegaskan bahwa keputusan ini adalah hasil dari permintaan khusus Shin Tae-yong agar Verdong dapat segera menyatu dengan tim. Tujuannya supaya coach Shin tahu kondisi dia, dan bisa menyatu, ungkapnya. Sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan federasi, lanjut anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu dengan penuh optimisme. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Berikan satu kata sambutan untuk Kelvin Verdong dan timnas Indonesia, teman-teman. Ayo Garuda buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Buktikan bahwa kita adalah kekuatan besar sepak bola dunia. Tiket Piala Asia dan Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda ini akan segera dibahas di DPR. Rencananya, Kelvin Verdong akan menghadap dalam sidang di Komisi 3 dan 10 DPR, Senin, 3 Juni 2024. Ujar Sumarji, menambahkan bahwa proses ini sedang berjalan dan perkembangan akan terus diikuti. Dalam kesempatan tersebut, Sumarji juga menyampaikan bahwa skuad timnas Indonesia semakin lengkap. Terbaru Pratama Arhan sudah bergabung, katanya dengan bangga. Meskipun demikian, masih ada 3 pemain yang absen, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jay Itzes. Sementara itu, Yance Sayuri harus dicoret karena cedera, sehingga 2 pemain baru dipanggil, Malik Rizaldi, Madura United, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda. Yang belum datang itu Jordi, Jay Itzes, Justin, 3 yang masih belum datang, ujar Sumarji. Namun, Arhan sudah hadir di lapangan, siap memberikan kontribusinya untuk tim. Latihan intensif timnas Indonesia ini merupakan persiapan untuk 2 laga krusial di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 6 Juni 2024, dan 5 hari kemudian menjamu Filipina di lokasi yang sama. Saat ini, Asnawi Mangkualam CS mengoleksi 7 poin dari 3 laga dan menempati peringkat kedua klasemen grup F. Dengan hanya 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menambah semangat juang Garuda di lapangan. Lebih lanjut,
bahwa keputusan Kelvin Verdong untuk tetap berlatih dengan timnas Indonesia meskipun proses naturalisasinya belum selesai menunjukkan komitmen dan semangatnya untuk bergabung dengan tim serta memberikan kontribusi maksimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelatih dan manajemen timnas memiliki keyakinan besar terhadap potensi dan kualitas Verdong sebagai pemain sepak bola. Meskipun masih ada beberapa pemain yang absen, penambahan pemain baru seperti Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata diharapkan dapat mengisi kekosongan dan memperkuat skuad timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi laga penting ke depan. Kelvin Verdong sangat tidak sabar. Begini pengakuan jujurnya. Disambut hangat Shin Tae-yong. Kelvin Verdong minta saran ke Ragnar Oratmangun saat jalani latihan perdana di timnas Indonesia. Kelvin Verdong menggebrak lapangan dalam latihan perdana bersama timnas Indonesia. Kelvin Verdong menjalani latihan pertamanya bersama timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024. Disambut dengan antusiasme tinggi, Verdong merasa diterima dengan hangat oleh seluruh anggota skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sendiri yang memperkenalkannya kepada para pemain. Hebat! Shin Tae-yong memperkenalkan saya dengan penuh semangat kepada seluruh pemain, kata Verdong dengan penuh semangat saat ditemui awak media seusai latihan. Perasaan diterima yang luar biasa ini membuat Verdong sangat bersemangat. Saya merasa diterima karena sambutan hangat dari Shin Tae-yong, tegas pemain kelahiran Belanda itu. Selama latihan, Verdong sering meminta saran dari Ragnar Oratmangun, rekan sesama pemain yang juga berkarir di Belanda. Verdong bermain untuk NEC Nijmegen, sementara Ragnar Oratmangun membela Fortuna Sittard sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen. Iya, saya banyak berdiskusi dengan Ragnar tentang apa yang diharapkan di sini, ujar Verdong yang kini berusia 27 tahun. Kami sudah saling mengenal sebelumnya, dan itu sangat membantu saya beradaptasi. Verdong mengaku bahwa latihan bersama skuad Garuda berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Latihan ringan ini sangat bagus, hanya berfokus pada set piece dan beberapa latihan lainnya, jelasnya. Kondisinya saat ini juga dalam keadaan sangat bugar karena bermain secara reguler untuk NEC Nijmegen. Saya merasa fit karena telah bermain dalam 36 laga musim ini, kata Verdong, menunjukkan rasa percaya dirinya. Naturalisasi Verdong memang masih belum rampung, namun dia siap menjalani sidang di Komisi 3 dan 10 DPR pada Senin, 3 Juni 2024. Saya siap menjalani proses ini dengan penuh keyakinan, pungkas Verdong. Lebih lanjut, Kelvin Verdong menunjukkan semangat dan antusiasme yang luar biasa dalam menghadapi tantangan baru bersama timnas Indonesia. Keterbukaannya untuk belajar dari rekan satu tim dan adaptasi cepatnya menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap permainannya. Selain itu, kesiapannya untuk menjalani proses naturalisasi menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mempersembahkan kontribusi terbaiknya bagi timnas Indonesia. Sedikit kabar buruk teman-teman. Kelvin Verdong ragu bisa tampil bela timnas Indonesia di laga kontra Irak dan Filipina. Kelvin Verdong, siap atau tidak, kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pertaruhan. Kelvin Verdong, pemain naturalisasi yang dinanti-nantikan, sedang berada di ujung tanduk mengenai peluangnya memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan kembali bergulir Juni mendatang. Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan krusial. Pertama, menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, laga penting melawan Filipina di tempat yang sama. 2 pertandingan ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di kancah sepak bola Asia. Keraguan Verdong. Akankah ia turun ke lapangan? Tidak. Kemungkinan saya tidak main saat lawan Irak dan Filipina, ujar Kelvin Verdong dengan tegas saat ditemui awak media, seusai latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024. Namun, Verdong tidak menutup kemungkinan, tapi kita akan lihat nanti, soal tampil lawan Irak atau Filipina, ujarnya. Proses naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu akan segera disidangkan di DPR. Senin, 3 Juni 2024, menjadi hari penentuan, di mana Verdong akan menjalani sidang di Komisi 3 dan 10 DPR. Harapan Verdong melambung tinggi,
saya sangat tidak sabar untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin, tutur pemain kelahiran Belanda itu dengan penuh semangat. Namun, meskipun penuh harap, Verdonk tetap realistis. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Sambil menunggu proses naturalisasi rampung, Verdonk sudah mulai mengikuti latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madia, Jumat, 31 Mei 2024. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini, ucap mantan pemain Twente FC tersebut dengan antusias. Cuaca yang bersahabat menyambut Verdonk di Indonesia, cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, kata Verdonk. Ia juga mengakui, tidak ada kendala berarti selama mengikuti latihan di timnas Indonesia. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, ujar pemain NEC Nijmegen tersebut, sambil menambahkan bahwa mereka hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Kondisi saya sangat bugar, ujar Verdonk dengan penuh keyakinan. Karena dia selalu tampil reguler bersama NEC Nijmegen, mencatatkan 40 laga dengan 2 gol dan 3 assist di musim 2023-2024. Tidak, saya merasa fit, tegasnya. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, Eredivisie. Jadi saya merasa fit, ujarnya. Indonesia, dukung Verdonk. Meskipun masih ada ketidakpastian, Verdonk menunjukkan semangat dan kesiapan untuk berjuang demi Indonesia. Dengan antusiasme dan semangat yang tinggi, harapan bangsa kini bertumpu pada kelancaran proses naturalisasi dan keputusan akhirnya di DPR. Indonesia, bersiaplah untuk menyambut pahlawan barumu di lapangan hijau. Lebih lanjut, Kelvin Verdonk sepertinya sangat antusias untuk bermain untuk timnas Indonesia dan memiliki harapan besar untuk bisa berkontribusi pada tim. Meskipun masih ada ketidakpastian terkait proses naturalisasi, semangat dan kesediaannya untuk berlatih bersama timnas menunjukkan komitmen yang kuat. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Verdonk bisa menjadi tambahan berharga untuk menghadapi tantangan di pentas internasional. Yes, alhamdulillah. Venezia tinggal butuh hasil imbang untuk promosi ke Serie A. Jay Itzes siap-siap torehkan sejarah baru. Pertarungan leg pertama final playoff promosi Serie A antara Cremonense dan Venezia pada Jumat, 31 Mei 2024, dini hari WIB berakhir dengan skor imbang. Namun, hasil ini sangat menguntungkan Jay Itzes dan kolega menjelang leg kedua yang akan menjadi penentu nasib mereka. Mengapa? Karena dalam regulasi resmi playoff Serie B, tim yang memiliki posisi lebih tinggi di klasemen akhir hanya memerlukan hasil imbang di leg kedua untuk mendapatkan promosi. Jay Itzes dan rekan-rekannya di Venezia hanya perlu menahan seri Cremonense untuk memastikan tempat mereka di Serie A. Playoff Serie B memperhitungkan posisi akhir kedua tim di klasemen dan tidak memperhitungkan agresivitas gol tandang. Tidak ada tambahan waktu atau adu penalti kecuali kedua tim finish dengan poin yang sama di klasemen akhir. Jika leg kedua pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari WIB kembali berakhir imbang, Venezia secara otomatis akan promosi ke Serie A. Venezia finish di posisi ketiga klasemen akhir Serie B, sementara Cremonense berada tepat di bawah mereka. Keunggulan 3 poin Venezia di klasemen akhir memberikan sedikit kelegaan, namun ini bukan berarti mereka bisa meremehkan lawan. Cremonense, di bawah asuhan Giovanni Stropa, telah menunjukkan perlawanan sengit. Pada leg pertama, mereka melancarkan serangan-serangan berbahaya yang nyaris menjebol pertahanan Venezia. Berkat kerja keras dan disiplin, lini pertahanan Venezia berhasil menahan gempuran demi gempuran Cremonense. Jay Itzes, pemain bek andalan timnas Indonesia, tampil sejak awal laga dan baru digantikan pada menit ke-87 oleh Giorgio Altare. Performa solidnya menjadi benteng pertahanan Venezia. Jika mereka berhasil mempertahankan hasil imbang atau bahkan meraih kemenangan, Jay Itzes akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Promosi ini akan menjadi modal berharga bagi Jay Itzes sebelum bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Dukungan penuh dari para penggemar dan tekad yang kuat akan menjadi bahan bakar Jay Itzes dan Venezia dalam laga krusial ini. Pertarungan belum usai, dan kesempatan emas berada di depan mata mereka. Pertandingan leg pertama final playoff promosi Serie A antara Cremonense dan Venezia yang berakhir imbang telah membuka jalan yang cukup cerah bagi Venezia, khususnya Jay Itzes dan kolega.
Situasi ini sangat menguntungkan Venezia karena mereka hanya memerlukan hasil imbang di leg kedua untuk meraih tiket promosi ke Serie A, sesuai dengan regulasi playoff Serie B. Lebih lanjut, keuntungan yang dimiliki Venezia berdasarkan posisi klasemen mereka seharusnya bisa menjadi motivasi tambahan untuk bermain dengan lebih tenang dan percaya diri pada leg kedua. Namun, mereka juga harus tetap waspada. Cremonense telah menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang mudah. Dengan pelatih Giovanni Stroppa yang dikenal cerdik dalam meramu strategi, Cremonense bisa saja memberikan kejutan di leg kedua. Jay Itzes, sebagai bek andalan, memiliki peran krusial dalam menjaga pertahanan Venezia. Jika ia bisa menjaga konsistensi dan ketangguhan seperti di leg pertama, peluang Venezia untuk meraih hasil yang diinginkan sangat besar. Prestasi ini juga akan menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, di mana Jay Itzes berpotensi menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A. Ini akan memberikan inspirasi besar bagi para pemain muda di Indonesia. Meskipun Venezia hanya membutuhkan hasil imbang, mereka tidak boleh bermain dengan mentalitas bertahan saja. Bermain terlalu defensif bisa berbahaya karena memberikan terlalu banyak ruang dan peluang bagi Cremonense untuk menyerang. Pendekatan terbaik adalah menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan, memastikan mereka tetap bisa mengancam gawang Cremonense sambil menjaga pertahanan tetap solid. Kesuksesan di leg kedua tidak hanya akan memberikan tiket promosi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri Jay Itzes sebelum bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga internasional. Kemenangan ini bisa menjadi momentum besar bagi karir Jay Itzes dan juga kebanggaan bagi para pendukungnya di Indonesia. Secara keseluruhan, Venezia memiliki peluang besar untuk mengukir sejarah, namun mereka harus bermain dengan cerdas, disiplin, dan penuh semangat di leg kedua. Semua mata akan tertuju pada pertandingan ini, dan ini adalah saatnya bagi Jay Itzes dan timnya untuk bersinar dan menunjukkan bahwa mereka layak berada di Serie A. Kabar baik teman-teman. Resmi. Laga Timnas Indonesia versus Tanzania masuk perhitungan poin FIFA. Siapkan diri kalian, seluruh pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional yang penuh dengan semangat juang di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah persiapan penting Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, pertandingan ini tidak tercantum dalam kalender FIFA. Lawan Tanzania hanya pertandingan biasa, jadi nggak pengaruh sama poin FIFA, kata Sumarji seperti dilansir bolasport.com dari tribunnews.com. Namun, menjelang hari pertandingan, semua berubah. Laga ini dipastikan masuk dalam kalender FIFA. Dengan didaftarkannya pertandingan ini dalam kalender FIFA, hasil dari laga ini akan mempengaruhi poin FIFA kedua negara. Didaftarkan, FIFA Matchday, tegas Sumarji pada Kamis, 30 Mei 2024. Laga ini akan masuk dalam kategori FIFA Match A, yang berarti kedua tim hanya akan meraih setengah poin dari yang biasanya didapatkan dalam kalender FIFA Matchday. Tapi jangan remehkan, setiap poin sangat berarti. Ingatlah, kebijakan ini bukan pertama kali dilakukan Timnas Indonesia. Pada era kepelatihan Shin Tae-yong, saat mempersiapkan ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menantang Libya dalam 2 laga uji coba pada Januari 2024. Hanya laga kedua melawan Libya yang dihitung poin oleh FIFA, meskipun Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Kini, kesempatan emas terbuka lebar. Timnas Indonesia berpotensi meraih poin lebih banyak jika berhasil mengalahkan Tanzania, mengingat Tanzania berada di posisi ke-119 dalam ranking FIFA, sementara Indonesia di peringkat ke-134. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Meski kedua tim tidak datang dengan kekuatan penuh, Tanzania tanpa 12 pemain andalan, sementara Indonesia tanpa Jay Itzes dan Justin Hubner, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan sejati Timnas Indonesia. Ayo, Garuda! Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Berjuanglah hingga titik darah penghabisan demi bangsa dan negara. Lebih lanjut,
Pertandingan uji coba internasional seperti ini sangat penting bagi perkembangan dan persiapan tim nasional sepak bola. Meskipun tidak mempengaruhi secara langsung dalam kompetisi resmi, pertandingan ini memberikan kesempatan bagi tim untuk menguji strategi, mengevaluasi pemain, dan membangun kekuatan tim. Selain itu, pertandingan seperti ini juga memberikan kesempatan bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Oleh karena itu, saya pikir penting bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap kesempatan seperti ini untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jangan pernah menganggap remeh pertandingan uji coba internasional seperti ini. Meskipun tidak memengaruhi peringkat secara langsung, setiap kesempatan untuk bermain di level internasional adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan dan mengasah kualitas tim. Jadi, datanglah ke lapangan dengan semangat juang yang membara, fokus penuh, dan tekad yang bulat untuk menang. Tunjukkan pada dunia bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak ada tempat untuk keengganan atau penurunan semangat. Bangkitlah, tunjukkan pada dunia bahwa kalian adalah yang terbaik. Yance Sayuri dipulangkan, Shin Tae-yong panggil Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata. Yance Sayuri telah dikeluarkan dari skuad tim nasional Indonesia untuk lanjutan grup F dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demikian diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Yance Sayuri mengalami cedera saat latihan perdana timnas Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Cedera itu terjadi ketika Yance tiba-tiba jatuh saat sedang menjalani latihan jogging. Tim medis segera memberikan perawatan kepada pemain PSM Makassar tersebut, yang terlihat diperban di bagian paha kirinya. Yance kemudian dibopong keluar lapangan oleh tim medis timnas Indonesia. Yance Sayuri, insya Allah akan kita sesuaikan dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, kata Sumarji kepada media, di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 31 Mei 2024. Kami sudah sepakat untuk memulangkannya, tambah anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI. Kehilangan Yance Sayuri membuat pelatih Shin Tae-yong memanggil dua pemain baru, yaitu Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda, dan Malik Rizaldi, Madura United. Malik Rizaldi, yang merupakan debutan di era pelatih asal Korea Selatan ini, tampil gemilang di Liga 1 2023-2024 bersama Madura United dengan mencetak 13 gol dan 4 assist. Rencananya, Malik Rizaldi akan bergabung dengan timnas Indonesia setelah final Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Madura United versus Persib Bandung yang digelar di Stadion Bangkalan, Madura, pada hari Jumat, 31 Mei 2024. Kami akan memanggil Malik Rizaldi dari Madura United, kata Sumarji. Dan juga kami akan memanggil Nadeo. Malik akan kami panggil setelah final selesai. Begitulah rencananya, tambah Siwo Bayangkara FC Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan tersisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 6 Juni 2024, dan 5 hari kemudian akan melawan Filipina di lokasi yang sama. Saat ini, skuad Garuda menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin dari 3 pertandingan, di belakang Irak yang mengumpulkan 9 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia akan mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, penggantian Yance Sayuri dengan pemain baru seperti Malik Rizaldi merupakan keputusan yang strategis untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia di tengah persaingan kualifikasi Piala Dunia. Rizaldi telah menunjukkan kualitasnya di level klub dan dapat menjadi aset berharga bagi timnas. Selain itu, perhatian terhadap pemulihan Yance Sayuri juga penting untuk memastikan pemulihan yang baik dari cederanya. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu timnas Indonesia mencapai tujuan mereka dalam kualifikasi. Terkait cedera Yance Sayuri, pastikan untuk memberikan perawatan yang tepat dan memprioritaskan pemulihannya secara menyeluruh. Jangan mengambil risiko dengan memaksakan kembalinya ke lapangan sebelum dia sepenuhnya pulih, karena hal itu bisa memperburuk cedera dan berdampak negatif pada karirnya.
Selain itu, dalam memilih pengganti, pastikan untuk memilih pemain yang secara fisik dan teknis siap untuk mengisi posisinya dengan baik. Keselamatan dan kesejahteraan para pemain harus selalu menjadi prioritas utama. Catat jadwalnya teman-teman. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Tanzania, kick-off sore. Siapkan dirimu untuk pertempuran sengit di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 15.30 WIB. Timnas Indonesia akan memanas-panaskan lapangan melawan Tanzania dalam uji coba yang tak akan terlupakan. Ini lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi Garuda untuk mengasah kuku dan mempertajam cakar-cakarnya dalam persiapan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah pimpinan pelatih tangguh, Shin Tae-yong, setiap pemain diwajibkan memberikan segalanya. Mereka harus menyerahkan segala keringat, semangat, dan jiwa untuk meraih kemenangan gemilang. Ini adalah panggung tempur di mana para prajurit Garuda akan menunjukkan keberanian dan keunggulan mereka. Bersama-sama, kita akan membuktikan bahwa Timnas Indonesia adalah kekuatan yang tak terbendung di dunia sepak bola internasional. Bergabunglah dengan ribuan supporter yang bergemuruh di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, untuk memberikan dukungan terbesar bagi para pahlawan kita. Kita akan bersama-sama meneriakkan nama Indonesia ke puncak kemenangan. Garuda, terbanglah tinggi. Lawan Tanzania, rebutlah kemenangan. Mari tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah jawara sejati. Lebih lanjut, pertandingan uji coba melawan Tanzania merupakan langkah yang tepat bagi Timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan menyesuaikan diri dengan gaya permainan lawan dari luar Asia. Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan kebijaksanaannya dengan memilih pertandingan ini untuk menguji performa tim di tengah jadwal yang padat. Dukungan penuh dari supporter akan menjadi dorongan ekstra bagi tim untuk meraih kemenangan dan melangkah menuju babak berikutnya. Semoga Timnas Indonesia dapat memanfaatkan pertandingan ini dengan baik untuk mencapai prestasi yang gemilang di kancah internasional. Untuk para pemain Timnas Indonesia, saya akan menyarankan untuk memanfaatkan setiap kesempatan dengan sepenuh hati. Jadikan setiap latihan dan pertandingan sebagai peluang untuk terus belajar dan berkembang. Tetaplah fokus pada tujuan akhir, namun nikmatilah proses perjalanan menuju kesuksesan. Jaga semangat dan dedikasi dalam setiap langkah, dan ingatlah bahwa keberhasilan datang dari kerja keras, ketekunan, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Tetaplah bersatu sebagai tim, dukung satu sama lain, dan percayalah bahwa bersama, kalian dapat mencapai hal-hal luar biasa. Usai perpanjangan kontrak, Exco PSSI ungkap Shin Tae-yong terima kenaikan gaji dan bonus. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Vivin Cahyani, mengonfirmasi bahwa pelatih Shin Tae-yong menerima kenaikan gaji setelah diberikan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Namun, Vivin Cahyani tidak mengetahui secara pasti besarnya kenaikan penghasilan Shin Tae-yong. Sebelumnya, gaji Shin Tae-yong dilaporkan sebesar 1,1 miliar rupiah per bulan. Kontrak baru ini, tentunya akan ada penyesuaian, gaji, bonus, ujar Vivin Cahyani kepada awak media, termasuk bolasport.com, di Studio MTech Lantai 8, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Mei 2024. Tentang besarnya, saya kurang paham. Namun, secara profesional, kami memberikan perlakuan yang sama seperti kepada yang lain. Jika mencapai target, pasti akan ada penghargaan, tambahnya. Pembaharuan kontrak pelatih asal Korea Selatan ini dilakukan setelah ia berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh PSSI. Pertama, Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, meskipun target awal hanya sampai 8 besar. Kami memberikan penghormatan atas pencapaian beliau, Shin Tae-yong, kata Vivin. Oleh karena itu, kontraknya diperpanjang. Sejauh ini, kami melihat target masa depan, termasuk kualifikasi ke putaran ketiga Piala Dunia 2026, sehingga kontraknya diperpanjang hingga 2027, jelas Vivin Cahyani. Sekarang, Shin Tae-yong akan menghadapi 2 pertandingan tersisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, mereka akan menghadapi Filipina di tempat yang sama. Tim Rizky Ridho dan kawan-kawan saat ini menduduki peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Irak memimpin klasemen dengan 9 poin, Vietnam di urutan ketiga dengan 3 poin, dan Filipina berada di posisi terbawah dengan 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia dapat memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, Vivin Cahyani memastikan bahwa SUGBK sudah siap untuk menyambut pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Sebelumnya, stadion tersebut digunakan untuk konser boyband asal Korea Selatan, NCT, pada Sabtu, 18 Mei 2024. PSSI sudah menyerahkan pengelolaan stadion ke GBK, dan GBK pasti memiliki tim yang siap, ujar Vivin. Saya yakin GBK juga tidak akan menemui masalah apapun. Lebih lanjut, kontrak yang diperpanjang untuk pelatih Shin Tae-yong menunjukkan pengakuan atas pencapaiannya dalam membawa Timnas Indonesia mencapai target yang ditetapkan PSSI. Kenaikan gaji sebagai insentif merupakan hal yang wajar dalam dunia olahraga profesional, namun penting juga untuk transparansi dan keadilan dalam penentuan besarnya kenaikan tersebut. Semoga dengan perpanjangan kontrak ini, Shin Tae-yong dapat terus membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Transparansi dan komunikasi terbuka sangatlah penting dalam setiap aspek hubungan kerja, termasuk dalam hal kontrak dan penggajian. Bagi pihak manajemen, penting untuk memastikan bahwa kriteria penghargaan dan kenaikan gaji yang diberikan kepada para karyawan atau pelatih didasarkan pada pencapaian yang jelas dan terukur, serta adil bagi semua pihak yang terlibat. Bagi Shin Tae-yong, saya menyarankan untuk terus fokus pada pengembangan tim dan pencapaian target yang ditetapkan, serta terus berkomunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan kebutuhan dan harapan bersama terpenuhi.